Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang rasa penasaran terkait penggunaan teorema Annulus ketika melakukan integral. Saya ambil contoh di sini adalah fz seper z dan lintasannya adalah C, sebuah lingkaran dengan diameter 4. Titik singularnya di 0, di pusat 0,0, dan saya bisa membuat sebuah lintasan baru yang warna merah adalah lingkaran berjari-jari 1, sedangkan yang biru lingkaran berjari-jari 2. Teorema Annulus mengatakan bahwasanya integral C itu akan sama dengan integral fz di lintasan C1 yang merah dan ataupun pada lintasan C2. Jadi nilai integral ini akan sama. Lalu muncul keanehan, lintasan C itu kan lebih panjang, sementara lintasan C2 atau bahkan C1 itu jauh lebih pendek. Kok nilai integralnya menjadi sama? Oke. Kita tidak menghitung ya, kita bermain nalar aja di sini. Ini kan integral lintasan. Kalaulah boleh saya gambar dalam fungsi real gitu ya, atau kita ambillah coba gambar sebuah fungsi 3 dimensi begitu. Ini lintasannya. Apa sih maksud integral garis itu? Ini ada sebuah garis, ini ada sebuah, saya tidak tahu ya, ini adalah fz-nya, tinggi nilai fz-nya, ini domain si C itu. Integral garis itu mana? Integral garis itu ya ini selimutnya. Jadi integral fz dz pada lintasan C itu selimut tabung, saya katakan tabung lah ya, meskipun atasnya tidak selalu lingkaran datar, tabung yang dibentuk oleh fz gitu ya. Jadi kita sedang mengintegralkan nilai yang ini, kan tambah aneh jadinya. Jelas-jelas ini lingkarannya segini kan, berarti tabungnya luas dibandingkan kalau lingkarannya kecil begini. Nah, dibandingkan kalau lingkarannya yang segini lintasannya. Ya, secara gambar seperti ini memang kelihatan aneh karena tabung ini lebih gemuk gitu ya, lebih lebar. Kenapa kok selimutnya sama aja dengan yang tabung kecil yang warna merah dengan yang warna biru? Oke, sekarang kita bongkar yang gambar ini ya, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, kita bongkar. Ini misalnya begini. Saya kasih nama luasan 1, luas selimut yang 1. Bayangkan yang hitam ini saya potong di tengah-tengah, kemudian saya buka begitu ya, kayak drum. Anda potong dari atas ke bawah, Anda buka, itu kan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, tapi persegi panjang saya ini tidak smooth, tidak datar di atasnya karena nilai fz-nya kan saya nggak tahu apakah datar atau tidak. Jadi kita buat sembarang seperti itu. Ini adalah P panjang 1, ini adalah T tinggi yang pertama. Tinggi ini adalah nilai fz, nanti dihitung pakai integral Riemann gitu ya, pakai integral Riemann. Di kalkulus 3 integral garis kan seperti itu. Nah, panjang yang di bawah ini siapa? Ini kan panjang berarti keliling lingkaran, yaitu 2πr.
karena R1-nya adalah 2. Ini kita bicara R yang 4 gitu ya. Ketika R1-nya 4, maka ini menjadi 8pi. Terus bandingkan dengan, saya kasih nama L2. Ini ketika R2 jari-jarinya 1. Ini juga saya tidak tahu. Ini FZ-nya gitu ya. Semut atau tidak saya tidak tahu. Lurus atau bergelombang kita tidak tahu. Ini saya kasih nama T2. Ini saya kasih nama panjang 2. Sepanjang ini ya, dari sini sampai sini ini namanya panjang 2. Ini kan rumusnya juga sama, 2pi R2 sama dengan 2pi. Nah, nampak jelas di sini bahwasanya P2 itu kurang dari P1. Bahkan bisa saya tulis bahwasanya P1 itu 4 kali P2. Ya karena P1-nya 8pi, P2-nya 2pi. Tapi ingat, luasan ini L1 sama dengan L2 itu mungkin terjadi. Kapan? Kalau T1 kurang dari T2. Kapan tepatnya? Kalau T1-nya sama dengan 1/4 T2. Kok bisa? Karena L1 sama dengan T1 kali P1, L2 sama dengan T2 kali P2. Ini akan mengakibatkan kalau T1-nya 1/4 T2, P1-nya ini berarti T1 kali P1 sama dengan 1/4 T2 kali 4 P2. Ya hasilnya T2 kali P2. Akan mungkin kita cek apakah tingginya memang 4 kali dari 1/4 dari tinggi T1 itu memang 1/4 dari T2. Lihat bahwa fungsi Fz kita adalah 1/z. Domain Z lingkaran. Maka Z bisa saya tulis Z sama dengan Z0 ditambah REIT, T-nya dari 0 sampai 2pi. Ingat bahwa Z0-nya 0 karena berpusat di titik 0 dan R-nya R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 1. Ya, kita sambung ke sebelah. Ini saya ini dulu, rotate dulu. Oke, ini kita kasih batas tengah lagi. Kita lihat untuk R sama dengan 4. Apa yang terjadi? Fz sama dengan 1/z. Bisa saya tulis 1/4 berarti ya, 4 EIT. Ketika R-nya sama dengan 1, maka saya punya Fz sama dengan 1/z sama dengan EIT. Dan ini adalah 1/4 dari, oke ini saya kasih nama 4, ini saya kasih nama 1, 1/4 ini adalah F4. Nah, berarti T tinggi yang 1 adalah 1/4 dari tinggi yang kedua. Ya, tinggi 1 ini adalah tinggi yang radiusnya 4 ya. Berarti tingginya lebih 1/4 kali tinggi 2. Tadi P1 sama dengan panjang lintasan panjang P2. Maka akan kita dapatkan T1 kali P1 sama dengan T2 kali P2. Jadi intuisi yang kita bangun di sini adalah yang pertama,
memang lintasan C lebih panjang dari C1 ataupun C2. Tapi kita punya kondisi yang lain. Tinggi selimut atau dalam hal ini nilai Fz pada C lebih kecil dibanding C1. Kesimpulan akhir, gak kelihatan ya pakai yang ini. Kesimpulan akhir, luas selimut pada C akan sama dengan luas pada C1. Balik ke sini, memang ini lebih panjang tapi ininya lebih kecil. Ini memang lebih pendek tapi ini lebih tinggi gitu. Jadi ujung-ujungnya karena ini lebih panjang tapi ini lebih pendek dikaliin sama dengan ini lebih pendek tapi ini juga lebih tinggi gitu ya. Jadi meskipun saya pindah ininya punya lintasan yang panjang, luasan yang panjang, tapi tingginya lebih rendah dibandingkan ini lintasannya lebih pendek tapi yang merah tapi tingginya lebih T-nya itu lebih tinggi. Sehingga kemungkinan itu yang melahirkan secara intuisi kok bisa integral yang awalnya lintasannya lebih panjang nilainya sama dengan sebuah lintasan kecil yang saya buat yang lintasannya jauh lebih pendek. Jadi penjelasan kasarnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.